perlu hati-hati kita pahami. Nah, oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih, Konsili Chalcedon menjadi. Baik saudara, hari ini kita akan membicarakan konsili yang berikut. Saudara-saudara, saya harap dari bagian ini saudara perhatikan baik-baik bagaimana kita akan menemukan sebetulnya satu prinsip yang jadi sangat menarik di dalam pergumulan kehidupan gereja Tuhan. Dan bagaimana itu menjadi pergerakan yang sangat penting. Sehingga kita tahu sebetulnya gereja itu sampai memahami satu titik perjalanannya kayak apa. Supaya kita gereja juga sadar sekarang ini kita akan menuju kemana. Karena sebetulnya sangat mudah memprediksi. Karena itu saya tidak terlalu pusing dan setuju dengan kalimat yang mengatakan tinggal nunggu waktu saja striptis akan masuk di dalam gereja. Ya, saudara mungkin, wah masa iya sih? Homo sudah diterima, baik lesbi, ya maupun gay sudah masuk dan sudah masuk dalam legalitas gereja. Tinggal tunggu pemerataan dan yang tertinggal akan selalu cenderung sedikit. Ya, nah konsili-konsili sekarang mulai berubah arah. Jikalau di waktu lampau konsili ada pendegakan terhadap prinsip kebenaran, sekarang kalau terjadi konsili justru jumpalitan. Ya, misalnya lewat konsili dalam tanda petik, ya, apakah itu sebuah sinode tapi tingkat yang lebih kecil, homo diterima misalnya, ya, ini diterima, itu diterima dan seterusnya, yang tadinya dilawan oleh gereja. Jadi ada kecenderungan yang cukup menyedihkan di dalam perjalanan gereja yang sedang terjadi. Saudara-saudara, bagaimana kita melihat perjalanan konsili itu menjadi sangat penting. 325 kita belajar konsili Nisea, ya, minggu lalu kita sudah lihat itu. Yang kemudian 381 diikuti oleh konsili Konstantinopel, ya, lalu 391 ada konsili Kartago. Kemudian bergerak terus lagi masih ada konsili Efesus, lalu kemudian yang menjadi pemikiran puncak dari seluruh konsili ini, ya, adalah Chalcedon. Ya. Nah, konsili ini bergerak dari 325 sampai 451, ya. 126 tahun gereja bergumul untuk merumuskan siapa sebetulnya Yesus Kristus yang disaksikan Alkitab itu. Bukan mencari bahan keluar, tapi Alkitab bilang apa ya? Coba pikirkan. Dan di sini kumpul bapak-bapak gereja yang top-top, yang pintar-pintar. 126 tahun. Gereja sekarang baru belajar setahun pun sudah rasa semua pintar. Ini yang bikin repot kita. Ya, terlalu banyak orang yang berani bicara, tetapi terlalu sedikit orang yang berani belajar. Saya harap jemaat-jemaat di Antioquia adalah orang yang berani belajar, bukan hanya berani bicara. Sehingga dengan berani belajar kita menjadi penting untuk mengerti penuh. Terus belajar, melatih diri, terus melengkapi diri kita. Nah sekarang kita akan balik sedikit saudara, ya, bagaimana di dalam konsili Nisea perumusan yang ditemukan siapakah Yesus Kristus. Dia adalah manusia sejati dan apa? Allah sejati. Siapa yang bilang dia cuma manusia sejati? Yo, minggu lalu ini siapa yang bilang dia manusia sejati bukan Allah sejati? Arius. Siapa yang bilang dia manusia sejati Allah sejati? Athanasius. Ini nama penting karena sedikit historical. Bukan berarti kalau saudara hafal nama itu saudara masuk surga. Enggak. Hafal nggak masuk, nggak hafal apalagi. Ya. Jadi itu yang kita perlu belajar sejarahnya dulu. Ini rumusan 325. Nah jangan pikir begitu selesai. Enggak. Muncul lagi lah perlawanan saudaraku. Sehingga kemudian diadakan lagi konsili karena dianggap menjadi penting. Karena ternyata persoalan itu enggak selesai. Nah, ya, yaitu konsili Konstantinopel. Dia merupakan penguatan terhadap hasil konsili Nisea. Tetapi sekaligus di konsili Konstantinopel, ya, jadi kira-kira 325 25 ke 81 itu 60 kurang 56, ya. 56 tahun kemudian muncul lagi konsili. Kenapa? Karena sepanjang 56 itu datang lagi anggapan-anggapan yang macam-macam. Maka siapa Kristus masih berkelahi? Sehingga kemudian di situ masih rumit itu di mana sih Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus begitu ya? Nah, sehingga itu dirumuskan. Karena ingat Arianisme tidak ada Allah Tritunggal. Ya, karena Yesus itu adalah manusia sejati dan bukan Allah sejati. Ya, kalau Origen subordinansi, Allah Bapa lebih tinggi, Allah Anak nomor 2, Allah Roh Kudus paling bawah. Sampai sekarang pun terlalu banyak orang merasa pintar berbicara, tapi salah.
Ya, padahal mengulang lagi nih. Ya, mana lebih besar, bapak atau anak? Mana yang lebih besar? Oh kan, pendosa semua kan, Arianisme lagi kan. Mana yang lebih besar, anak atau Roh Kudus? Sama, ya. Makanya saksi Yehova bilang, Bapakku mengutus aku. Mana lebih besar, yang mengutus apa yang diutus? Hah? Yang mengutus. Yesus bilang, Bapakku mengutus aku. Jadi besar siapa, Bapak sama Yesus? Tuh kan? Mulai ngotot sama, tapi yang mengutus sama yang diutus gede mana? Gede yang mengutus. Bapak mengutus anak, besar mana? Pokoknya sama aja ya. Nanti kenapa ada istilah mengutus? Ada kaitan dengan Yesus apa? Kenosis, mengosongkan dirinya, membatasi dirinya sebagai Allah. Sehingga utusan itu adalah akibat konsekuensi dari penyangkalan dirinya. Bukan dia downgrade, lebih rendah dari, tidak. Karena menjadi manusia itu membuat dia menyangkali keilahian. Itu sebabnya Alkitab itu kalau dimengerti penuh, saya nggak terlalu pusing mau diskusi dengan siapapun. Ya, mau bicara soal apapun dalam pengertian Kristus ini, ya, karena Alkitab kesaksiannya terlalu amat sangat kuat. Tetapi kenapa orang dulu bisa salah? Jangan bilang orang dulu, sampai sekarang. Maka prasoposisi kita itu akan mempengaruhi kita. Kenapa Origenes begitu? Karena dia belajar banyak sekali filsafat Yunani, dia sangat dipengaruhi. Ya. Nah, ini pengaruh-pengaruh yang sangat besar. Modern thought yang berkembang. Yes or no? If you said yes, why? What you argue gitu ya? Kenapa? Apa argumentasimu? Itu mempengaruhi Arius. Kalau setengah Allah bukan Allah, kalau setengah manusia bukan manusia, apa? Itu logika yang berkembang. Nah, saudara-saudara, ini kenapa kemudian selalu muncul yang kedua, melawan Makedonianisme. Makedonianisme ini adalah satu pemahaman yang menilai Roh Kudus itu bukan Allah, melainkan makhluk. Jadi Allah Bapa oke, Allah Anak oke, tapi Roh Kudus enggak. Nah, nanti ini juga dirumuskan oleh siapa? Saksi Yehova. Ya, Roh Kudus itu adalah kekuatan Allah yang melayang-layang, tapi bukan Allah. Dia hanya, kalau orang istilahnya, tenaga dalamnya, auranya, begitu. Tapi bukan Allah. Ya, ini kelompok Makedonianya ya. Tapi ini bukan Makedonia sekolah yang di Kalimantan, kalau itu lempeng ya. Kemudian yang ketiga, saudara, adalah Apollinarisme. Jadi Apollinarisme ini adalah menyangkal Yesus memiliki jiwa manusia. Jadi Yesus itu digambarkannya seperti manusia jadi-jadian. Ya. Jadi dia nggak utuh itu manusia, dia nggak punya jiwa manusia. Hanya Allah yang memakai tubuh Yesus itu. Sehingga Yesus itu cuma wadah. Banyak pendeta-pendeta sekarang lagi kembangkan juga ini untuk bisa menjawab khususnya orang yang berurusan dengan kalangan Islam. Mereka akan akan seringkali terjebak karena coba mau membuat supaya si pendengar ini ngerti lalu mendowngrade kebenaran. Itu sebab memberitakan kebenaran ya hanya supaya dimengerti orang lalu Anda downgrade, Anda akan salah besar. Kebenaran tetap kebenaran. Mengerti kebenaran bukan penjelasanmu yang hebat. Mengerti kebenaran itu kasih karunia Tuhan. Proses perjalanan. Banyak kita sudah jelaskan, yang satu terima puji Tuhan, yang satu sama ngertinya tapi nggak mau terima, malah makin keras. Ya, maka hati itu bisa memahami dan menerima itu anugerah ilahi. Ya, nah ini yang mesti kita lihat. Sehingga konsili yang berlangsung di Konstantinopel meneguhkan. Jadi ingat ya 65 tahun kemudian saja sudah jadi geger-gegeran. Ini bagaimana ini bagaimana ini bagaimana itu. Nah, itulah kita bisa melihat perjalanan 56 tahun gereja sudah perlu lagi dirumuskan. Karena ketika satu ini dirumuskan, tantangan datang lagi, konsili lagi. Saudara akan melihat bagaimana perjalanan konsili ke konsili itu terus bertumbuh, terus bergerak. Ya. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih, ini 381. Kemudian apa yang terjadi di berikutnya? Ya, kita akan melihat bagaimana perjalanan konsili berikut, yaitu konsili Kartago. Kartago, kalau yang dua ini masih daerah Asia, Konstantinopel, ya, Nisea, Kartago itu di arah Afrika sana ya. Ini juga tempat lahirnya tokoh besar nantinya Agustinus. Ya, jadi dia lahir di sini. Nah, apa yang ada di
sana memutuskan finalisasi kanon Alkitab sebanyak 66 kitab. Sementara perdebatan kristologi, jangan lupa, Alkitab adalah gulungan. Yang menjadi persoalan, terlalu banyak gulungan. Ya, sehingga semua ada yang merumuskan, inilah Alkitab. Marcion misalnya bikin kira-kira 17 menurut dia. PLPB itu disimpulkan sama dia ini. Ya, si ini. Ada beberapa versi. Sehingga gereja itu bergumul sampailah kita punya sekarang 66 kitab. Tapi ingat ya, memilih Alkitab itu bukan manusianya milih seenaknya. Enggak, Alkitab itu kitab gulungan itu sudah ada. Tapi mana yang benar-benar? Nah, itulah yang disebut kanon. Kanon itu artinya mengukur, ya. Nah, ini adalah ketentuan-ketentuan di dalam kanon, jadi nggak sembarangan. Ya, mereka akan mengukur segala sesuatu. Pertama, seleksi dari berbagai kitab yang banyak beredar pada waktu itu, baik PL maupun PB. Kemudian bagaimana yang beredar ini, ya, diperiksa lagi satu-satu. Ya, jadi Alkitab menafsir Alkitab. Betul nggak ini? Jadi Alkitab yang ngukur. Masih konsili ini peserta cuma cocokin loh. Matius bilang ini, kenapa sih Lukas bilang ini, kenapa sih ini? Ada Injil Barnabas beredar gitu ya. Kalau Injil Yudas yang belakangan, Barnabas sebetulnya juga itu produk abad 17-16 ya. Tapi sebelum-sebelumnya banyak sekali Injil, termasuk yang pakai nama-nama mirip nama Matius dan seterusnya. Tapi betul nggak ini tulisan si Matius? Di-compare lah tulisan Matius ke tulisan, beda ya. Yang ini mah yang kagak bener nih, kok beda sama yang ini gitu. Jadi ini ketahuan. Karena terlalu banyak orang pada waktu itu ingin menulis memakai nama para rasul. Itu lumrah, memakai nama orang yang top. Pada waktu itu begitu. Supaya tulisan ini upgrading gitu ya, terangkat begitu. Nah, itu pada waktu itu banyak sekali. Kemudian yang ketiga, memperlihatkan tradisi, memperhatikan tradisi para nabi dan rasul. Sehingga nabi-nabi itu bagaimana cara mereka memahami Alkitab, rasul itu bagaimana cara mereka mengerti. Contohnya, Yesus ngomong waktu di dalam pencobaan di padang gurun, dia ditanya, ada kalimat Yesus gini, manusia itu bukan hanya dari apa? Ayo, itu kalimat siapa? Hah? Yesus ngomong itu udah ada nggak di PL? Ada. Siapa yang ngomong itu? Musa, bukan Daud. Waktu bicara mana itu? Mengingatkan orang Israel. Jadi banyak sekali korelasi ucapan-ucapan Yesus itu ada di sini. Paulus. Sehingga Yesaya ini rasul aja bilang Yesaya iya betul. Yang ngomong ini dikutip, diambillah kitab itu. Tapi ada lagi Yesaya. Loh, kok ini ada gulungan Yesaya lagi? Lalu Yesaya ini dikompar ke Yesaya ini. Wah, ini pakai atas nama. Yang ini kenapa? Iya, ini kalimat yang Yesus katakan tuh ini ada di Yesaya ini. Gambaran Yesaya misalnya tentang hamba yang menderita gitu kan. Nah, itu diambil, lihat. Oh iya betul, ini gambarannya semua. Sehingga kalau saudara membaca Alkitab itu kagetlah setengah mati, karena bentang 600, 700 sampai 800 tahun apa yang dibicarakan sebelumnya bisa exactly tepat amat sangat. Itu membuat kita wow begitu. Betul-betul surprise. Luar biasa. Itu membuat kita bergairah mengerti Alkitab itu. Ya. Nah, jadi bagaimana kemudian di dalam pengumpulan Alkitab yang kita pegang ini ya? Dikenal umat sebagai kebenaran yang teruji, bahwa itulah kanon itu dan itulah Alkitab itu diperhatikan semua oleh umat itu, sehingga betul-betul mereka melihat apa yang terjadi, apa yang dilakoni, dan bagaimana semua itu bergerak gitu ya. Kemudian saudara yang kekasih, poin berikutnya adalah bagaimana ditentukan juga oleh konsili itu bukan perorangan. Jadi sekelompok orang berargumentasi, kenapa kau ngomong gitu? Kalau ini bilang ini bilang ini, dicatat lah, ketemu lah. Ya, kan saya udah bilang, Yakobus sempat menjadi perdebatan. Ya, karena Yakobus seakan-akan keselamatan itu karena perbuatan. Esther sempat jadi perdebatan, karena dalam kitab Esther nggak satu kali pun menyebut nama Tuhan. Ya, tetapi kalau dilihat latar belakangnya bahwa itu surat rahasia dan masuk dalam sejarah Israel memang persis tepat apa dan Tuhan lakukan. Oh iya, masuklah dia. Begitulah beberapa kitab-kitab lain. Ya, jadi ada banyak sekali, sehingga semua itu betul-betul dengan pergumulan yang serius menjadi pergumulan yang sangat berat. Dan ini sudah berlangsung dari sesudah era para rasul, ya, sesudah 150-an.
Ya, tahun 70 sebetulnya, tahun sesudah rubuhnya Bait Allah dihancurkan oleh Titus, usaha mengumpulkan kitab itu oleh para imam sangat ketat, khususnya kitab PL pada waktu itu. Lalu PB pun mulai didetek atu-atu, dikumpulin atu-atu, ya. Nah, sehingga ratusan tahun kemudian, sesudah melewati berbagai pergumulan kanon-kanon yang bergerak sendiri-sendiri, nah barulah sampai ke sini. Itu ratusan tahun, sehingga kita punya PLPB. Oke, tapi ingat ini kitab gulungan yang dikumpulkan. Nah, kitab gulungan yang dikumpulkan ini ya tidak berarti kalau Matius, Markus, Lukas, Matius lebih tua dari Markus. Ya, kalau melihat penulisan dan sumbernya, Markus pertama disulis. Karena Markus hampir tidak pernah mengutip Matius ataupun Lukas, tapi Matius, Lukas banyak sekali mengutip Markus. Bisa ngerti ya? Ah, ini caranya menemukan. Dan yang kedua, sesudah kitab ini ditemukan gulungan, letak tempat tidak selalu urutan, dan yang kedua nggak ada pasalnya nih. Ini pasal ini sudah abad 11-12 nih. Supaya yang muda bacanya jangan gulungan capek amat kan gitu. Dikasihlah pasal. Cerita, oh ini satu potong, ini satu potong. Ah, diberilah namanya perikop. Ada pasal, ada ayat, pasal segini, 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 satu perikop, satu perikop, satu perikop. Untuk menolong. Itu sebab orang berkhotbah satu perikop tanpa membaca satu pasal, pasti bisa salah. Makanya orang bilang, heran ya, kan Alkitabnya satu Pak, kenapa pengkhotbah 10 lalu jadi 10? Karena tidak 10-10-nya pengkhotbah itu setia untuk membaca satu kitab, untuk mengerti satu pasal, untuk mengerti satu perikop. Itu problemnya. Kalau mau setia, pasti mirip. Yang beda itu paling aplikasi. Tapi basisnya itu, dasarnya itu pasti. Kelihatan kekentalan kebersamaan. Nah, cuma menerjemahkan aplikasinya masing-masing konteks ya, pasti beda-beda. Ya, itu relatif. Ya. Nah, tetapi benang merah itu hilang. Nah, disinilah kemudian ditetapkan menjadi lewat pergumulan panjang ratusan tahun kemudian, barulah Alkitab yang kita pegang itu jadi konsili. Ya, jadi kita melihat bagaimana pergumulan dari pergumulan, perjalanan konsili yang berlangsung cukup berat itu. Nah, kemudian saudara yang kekasih, berikutnya ya adalah konsili Efesus. Ya, ini melawan Nestorius yang disebut juga Nestorian. Nah, Nestorius ini siapa nih? Dia salah satu uskup juga yang mengatakan Yesus adalah manusia firman, yaitu manusia yang didiami Allah. Perhatikan, manusia yang didiami Allah. Jadi dia manusia biasa, Allah datang kepada dia. Ya, sama seperti setengah konsep kalau dalam konsep Yunani yang kita bilang apa namanya, bagaimana kemudian Zeus menikahi mamanya si Hercules, lahirlah Hercules. Hercules adalah manusia yang di dalamnya ada dewa namanya Zeus. Ada istilah manusia setengah dewa. Ya, dan kadang-kadang manusia setengah dewa ini bisa dapat kehormatan untuk memilih. Kau mau jadi manusia apa mau jadi dewa? Keren juga ya. Nah, itu mitologi di Yunani. Tapi kalau kita melihat pola pikir mereka, arus mereka, bagi saya itu satu pemahaman cukup jenius. Usaha yang cukup unik dalam mengerti dan memahami Allah. Walaupun pada akhirnya Allah itu dimasukkan kotak oleh manusia. Tetapi membelajar begini yang membuat kita, wih, oh begini ternyata manusia berpikir ya. Oh begini ya. Sekarang makin modern saja. Tapi sebetulnya membungkus Allah masuk ke dalam kantong dompet kita, semua sama. What you want, you can. Apa yang kau mau, kau bisa. Asal kau beriman. Bungkusnya iman. Padahal nggak tentu yang kita mau kita bisa. Karena belum tentu yang kita imani sesuai kehendak Tuhan. Nah, jadi kita harus hati-hati. Nah, oleh karena itu melawan Nestorius yang mengatakan itu bahwa manusia itu yang didiami Allah. Padahal Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Itu Yohanes 1 ayat 14. Maka firman itu masuk ke dalam daging dan darah, menjadi manusia, inkarnasi. Jadi bukan manusia yang Allah turun masuk ke dalam manusia itu. Enggak. Ya. Kemarin saya menyinggung sedikit ya, yang saya bilang sekarang pendeta Yusufroni kembangkan konsep ini supaya bisa diterima oleh saudara-saudara Muslim bahwa Yesus itu manusia biasa yang dipenuhi roh Allah. Persoalannya bukan itu. Tapi susah kan kalau ngomong dia juga Allah, dia manusia. Memang susah. Siapa bilang gampang?
Berbahagialah mereka yang diberi iman untuk percaya. Siapalah kita bisa mengatur orang supaya percaya dan menerima. Nah, inilah realita hidup Kristen. Jadi Kristen itu bukan apa yang mau kau jelaskan supaya orang bisa ngerti semua. Usaha kita boleh, dan jangan lupa orang itu mengerti apa yang kita katakan, tapi belum tentu bisa menerimanya. Berdebat pun saya udah nggak bisa lagi, karena dia tahu dia nggak bisa debat, tapi belum tentu dia jadi percaya. Ya, ini yang rasanya memang gereja itu perlu belajar di sini. Tapi bagian kita adalah memberitakan apa yang harus kita beritakan. Ada waktu, kadang-kala kita seperti orang menabur yang Tuhan bilang, capek ngomong udah berbusa-busa, udah begitu jelas, nggak mau juga dia dengar. Toto orang ngomong sama dia, besoknya berapa tahun kemudian dia menerima aja, gampangnya setengah mati. Padahal waktu dia ngomongin sama dia, orang itu jauh sekali pengetahuannya dari kita yang ngomong, sehingga orang ini ngerti. Tapi itulah Tuhan. Tuhan kasih kau pengetahuan hanya untuk nabur. Jangan sedih. Kau pas-pasan dipakai Tuhan menuai, jangan besar kepala. Semua Tuhan yang kerjakan. Nah, konsistensi keimanan Kristen ini penting, sehingga menjaga hati kita untuk sungguh-sungguh belajar. Kita ini cuma alat Tuhan. Jangan dibasa-basikan. Semua juga orang ngomong, kita ini alat Tuhan. Tapi kalau ngomong selanjutnya atau mengerjakan apa, kayaknya bukan alat Tuhan deh. Ya. Karena itu yang mengerti kehendak Allah di dalam pemahaman iman kita dan aplikasi kehidupan. Waduh, itu benturannya luar biasa. Ya, kita perlu hati-hati. Nah, jadi saudara-saudara, apa yang terjadi di dalam konsili Efesus ini menjadi amat sangat luar biasa sekali. Nah, pergerakan ini melawan Nestorius. Jadi kemarin melawan Arius ini, lalu ini kembangkan lagi, muncul Makedonia, Apoliranisme, sekarang muncul lagi Nestorius. Ini banyak amat sini orang. Perhatikan ya, gereja selalu terbagi dua. Ya, dua blok itu. Jadi kebenaran itu tidak pernah tenang dalam tanda petik. Selalu dibentur 1, 2, 3, 4, ada aja datang. Sekarang kita ngadapin liberal. Orang liberal bilang Yesus bukan Tuhan. Ya, jadi sebagian kalau saudara-saudara kuliah di STT Jakarta, ya keluarnya kan begitu. Ya, bisa dibilang sekarang 90%. Sebetulnya itu beban gereja ya sejak 80-an itu mengalami perubahan yang cukup mengerikan. Before 80 itu masih pure. Nah, sesudah itu, wah memang banyak yang keluar negeri pulang, ya jadi liberal. Sehingga kadang-kadang kalau diskusi saya pernah, ada mahasiswa STT itu, saya ingat saya guru sekolah minggu, dia ada praktek terakhir gitu ya, praktek setahun kan habis itu udah tinggal wisuda STH-nya. Jadi kita lagi diskusi di kelas sekolah minggu tentang doktrin keselamatan. Kita lagi diskusi itu, dia ditanya, saya sendiri nggak yakin saya selamat apa enggak. Jadi kaget kita kan. Nah, kita guru sekolah minggu, kagak sekolah teologi, bingung semua. Loh kok begitu? Ya belakangan belajar. Oh ternyata ada kelompok ini, ada kelompok ini. Jadi kelompok keselamatannya apa? Universalism, terserah Tuhan bisa semua, mau saya selamat, nggak selalu harus jadi Kristen. Ini bahasanya agak bias. Di luar Yesus pun ada keselamatan. Saya sendiri, saya nggak tahu katanya, saya selamat apa enggak. Saudara kalau sudah terlatih misalnya, kita pasti selamat, anggaplah saudara nggak tahu logikanya apa, tetap saja sudah terindoktrinasi kan. Kita pasti selamat, dengar gitu kan geger. Tapi kalau kita belajar, kemudian belajar, mengertilah, oh ini jadi begini. Alkitab bisa salah, kalau mereka bilang bisa. Nggak semua Alkitab itu benar. Nggak semua Alkitab itu firman Tuhan. Jadi bisa salah, bisa. Ingat ya, Alkitab tidak bisa salah pada teks asli. Soal translate itu bisa kita uji coba untuk menemukan ya arti kata yang pas. Karena bagaimanapun penerjemahan dari sebuah bahasa ke bahasa yang lain, belum tentu bahasa yang diterjemahkan ini bisa mampu menampung maknanya. Nah itu perlu panjang sekali untuk memahami itu. Nah, itu tapi lebih kepada problem linguistik. Tapi bukan konten benar apa tidak. Tafsir itu bisa kurang tepat, bisa karena bahasa loh, bukan Alkitabnya yang nggak tepat. Jadi hati-hati ya. Alkitab bahasa Indonesia ini kurang pas. Itu istilah kan bisa agak rancu. Lo Alkitab ini salah apa gimana sih? Padahal sebetulnya terjemahan dari Inggris ke bahasa Indonesianya kok kurang nangkep gregetnya. Nanti yang Inggris juga ke Yunaninya juga begitu. Lalu ada problemnya, itu bahasa. Jadi bedakan. Nah, ketika di dalam
dalam Nestorius, kemudian bergumul, ya, sampai bagaimana dia mengatakan kalimat itu. Padahal jelas-jelas Yohanes 1:14 kan mengatakan, ya, Allah yang menjadi manusia, itulah Yesus. Nah, inilah hasil konsili. Enaknya kita, ini kan tahun 400-an ya, sekarang 2013 kan, mewarisi perkelahian mereka. Sehingga kita bisa menganalisa dan kita punya bahan yang lebih dari cukup. Bukan kita pintar kayak mereka. Bisa ngerti ya, mereka acuannya Alkitab murni. Untuk cari tahu, kita baca Alkitabnya, dengar pendapat dia, kita uji-uji, lebih enak. Tetapi sayangnya, mestinya, kan gereja jadi lebih kuat dong. Ternyata gereja nggak belajar juga. Sehingga judul perpecahan itu terjadi aja terus. Ya, sehingga alur yang benar berteologinya dengan yang tidak benar gak bisa selesai. Jalan terus. Ya, sehingga lahir Mormon, lahir Saksi Yehova, lahir liberalisme, wah segala macam. Di dalam Katolik pun sama. Modernisme itu sama dengan liberalisme kalau di kita, modernisme kalau di Katolik. Wah, ini jadi betul-betul pertempuran yang sengit di dalam sepanjang sejarah gereja ini. Yang berikut saudara adalah bagaimana kita sampai ke Kalsedon. Nah, apa yang dikatakan di Kalsedon? Kembali dia meneguhkan hasil konsili baik Nisea, Konstantinopel itu. Ya, bagaimana kemudian dua konsili yang dianggap besar itu mengikat semuanya. Bahwa tiga aspek yang perlu dipahami di sana. Pertama, ya, melawan ajaran Eutikus. Eutikus mengatakan apa? Ya, jadi sesudah Arius di Nisea, ya, kemudian nanti di Konstantinopel muncul Macedonia-nisme dan juga Polonisme, lalu muncul lagi Nestorius. Datang lagi satu lagi, Eutikus. Nah, nanti ini saudara bisa melihat betapa amat sangat uniknya ini ya. Awas ya, jangan salah ngomong, bukan tikus ya. Bacanya Eutikus, sebutnya Eutyches ya. Nah, apa yang dikatakannya adalah kealahan dan kemanusiaan itu bercampur jadi satu. Ya, bercampur jadi satu. Nah, ini saudara mulai hati-hati ya. Sampai sini ingat, ini Yesus ini siapa ya? Allah iya, manusia iya. Kapan dia Allah? Kapan dia manusia? Ayo, siapa yang bisa ngomong? Kapan dia Allah? Halo? Kapan Yesus itu Allah? Disebut Allah. Ketika apa? Hah? Atau gini deh, kapan dia disebut manusia? Ketika dia apa? Hah? Ketika dia lahir, terus ketika dia lapar gitu kan? Jadi waktu dia lapar, dia Allahnya nggak ada. Halo? Ketika dia lapar, dia manusia, dia bukan Allah. Hah? Nah, itulah gunanya khotbah ini ya. Paling tidak sudah mengukur bahwa kita ternyata banyak salahnya kan gitu. Hah? Dipermanusiakan. Jadi waktu dia lapar itu maksudnya dia itu Allah sejati atau manusia sejati? Jadi kalau dua-duanya Allah bisa lapar. Allah yang inkarnasi bisa lapar. Nah, Allah bisa lapar, manusianya udah sampai jungkir balik pun kalian jawab, karena kalian menjawabnya dengan perspektif kalian sebagai manusia itu salah. Yesus bukan kita, ingat dulu itu ya. Dia dikandung dari Roh Kudus. Yesus bukan kita, Allah jadi manusia. Itu sebab memahami manusia Yesus ini dengan kemanusiaan kita, sampai mati pun kita nggak ngerti. Maka kalau dari kemanusiaan kita, Arius betul, ya. Arius jadi betul. Kalau dari sudut manusiawi kita, karena bagaimana lah memahami satu pribadi ini? Kenapa? Ini yang disebut, ya. Kalau Eutikus bilang dicampur, nanti kita akan lihat semuanya. Apa yang kemudian terjadi menjadi menarik, saudara. Ya, bagaimana di dalam gambaran yang ada itu, gereja mula-mula yang berhadapan dengan ajaran tentang Yesus Kristus, ya. Loh, so lompat. Mari kita lihat, saudara. Ya, apa yang dihadapi oleh gereja ini menjadi amat sangat sengit. Pertama, Arius, dia mengatakan Yesus itu manusia, tapi bukan Allah. Perhatikan dulu ya. Jadi Yesus hanya manusia, dia bukan Allah. Ada yang dilupakan, Arius sebetulnya ada problem besar.
Kalau Yesus hanya manusia, manusia sama dengan kita, artinya dia terhisap dalam dosa turunan. Kalau dia manusia yang punya dosa turunan, bagaimana mau menebus manusia? Tidak bisa. Diperlukan satu manusia yang suci. Siapa? Nggak ada. Rasul pun tidak. Jadi sebab Yesus datang. Ya, sehingga keselamatan di dalam kekristenan unggul berbanding agama beda lain lagi. Kalau Apolinaris ya, bukan manusia sejati, karena dia tidak memiliki jiwa manusia. Jadi dia manusia jadi-jadian. Allah yang masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi dialahkannya Kristus, tapi manusiawinya dibuang. Jadi dia coba memahami, berkata lagi, Arius kan udah ditolak nih. Dia coba rumuskan lagi. Pokoknya Allah sejati, manusia sejati, nggak begitu. Kalau begitu kan lucu, dia memang Allah benar tapi masuk kepada manusia. Tapi dia nggak punya jiwa manusia. Makin kusut lagi tuh gereja, kan begitu ya. Satu aja udah pusing, tambah dua lagi. Ya. Belum selesai, datang lagi Nestorius. Dibaginya dua Yesus itu sebagai bagian yang terpisah. Dia Allah sendiri, manusia sendiri. Kapan waktu dia Allah, kapan waktu dia manusia. Nah, itu tadi pertanyaanku. Lalu kalian jawab, karena kalian mirip Nestorius. Tapi banyak gereja pendeta-pendeta di STT pun menjelaskan begitu. Yesus itu manusia ketika dia lapar, ketika dia gini. Yesus itu Allah ketika dia mengampuni, ketika dia gini. Ada yang dilupakan. Nah, inilah logika pikir. Kalau ketika dia manusia lagi lapar, artinya dia bukan Allah. Jadi ada saat dia manusia, ada saat dia Allah. Lucu sekali ya, turun naik berarti. Jadi kalau lagi manusia, Allahnya hilang. Lagi Allah, manusianya hilang. Kan jadi magis itu. Tapi kalau orang nggak pertanyakan, memang enak ngomongnya. Karena dihakikatkan dengan sifat manusia yang lapar. Ya bener loh. Kapan dia manusia lagi lapar? Ya. Kok dia mati? Itu manusianya. Oh, jadi Allahnya nggak mati? Maka harus hati-hati. Allah memang nggak bisa mati. Tapi Yesus adalah Allah yang rela mati. Kenapa dia rela mati? Kenapa dia bisa mati? Karena dia Allah yang apa tadi? Mengosong, bukan kaki, mengosongkan di kenosis. Filipi 2 itu kata kunci, pegang. Jangan pernah lupa itu. Dia menyangkali keilahiannya. Nah, jadi Nestorius membuat Yesus dua bagian yang terpisah sendiri-sendiri. Kalau si Eutychus udah diributin Nestorius, Eutychus cari ide lagi. Oh betul, ini salah. Dicampur sama dia. Oke? Jadi keilahian Yesus dan kemanusiaan Yesus campur jadi satu. Namanya manusia kan satu, kagak dua kan kita. Sehingga gereja pun memang bergumul lagi, lihat lagi Alkitab, ada lagi nih si Eutychus ini kan begitu. Ya. Sehingga Kalsedon ini mulai melihat dan merumuskan lagi menghadapi Eutychus. Sehingga kemudian lahirlah apa yang dipahami secara utuh. Ya. Bagaimana memahami Yesus Kristus itu? Nah ini iman Kristen nih, harus diperhatikan. Sehingga melalui konsili demi konsili sampai ke Kalsedon, gereja merumuskan ajaran Alkitab tentang Tuhan Yesus Kristus adalah, ya, perhatikan kalimat ini ya. Dia adalah manusia sejati dan Allah sejati. Itu melawan siapa? Itu melawan Arius. Juga ada konsep dari Apolinaris tadi. Dilawan lah ya. Oke. Tetapi dia satu pribadi, dua natur. Allah sejati, manusia tadi, satu pribadi, satu diri, dua naturnya. Nah, natur yang dua ini tidak bisa dipisahkan. Itu melawan Nestorius. Tapi tidak bisa dicampurkan melawan Eutychus. Karena memang dia manusia, yang paling manusia di kolong langit ini, dia adalah cahaya gambar rupa Allah. Itu kata Ibrani. Kita semua adalah manusia pendosa, gambar Allah yang rusak itu. Yesuslah gambar yang sejati itu. Keberdosaan kita lah membuat kita tidak mengerti kesucian. Ya. Sehingga sebetulnya dengan apa yang terjadi pada Kristus, kita bisa mendapatkan satu indikasi yang menjadi indikator kita. Apa itu? Bahwa ketika Ibrani mengatakan dialah Yesus Kristus, gambar dan rupa Allah yang sesungguhnya, mengingatkan kita sebelum jatuh dalam dosa, begitulah Allah menjadikan manusia. Mazmur bilang dalam Mazmur 8, Daud ya,
Siapakah manusia yang kau menjadikannya sampir seperti Allah? Tapi bukan. Tapi kau ciptakan seperti, kau buat yang luar biasa pada dirinya. Padahal manusia itu cuma debu saja. Dia berteriak, why? Orang berdosa di dalam keberdosaan tidak mampu untuk mengerti sepenuhnya mengapa Allah begitu luar biasa. Nah, saya pikir perlu hati-hati kita pahami. Nah, oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih, Konsili Chalcedon menjadi konsili puncak, sehingga perdebatan Kristus tentang Kristus itu dirumuskan di situ, bahwa Yesus adalah manusia sejati, Allah sejati, bukan hanya manusia saja. Dilawanlah Arius di situ. Ingat, Arius jadi cikal bakal saksi Yehova, bahwa dia satu pribadi dengan dua natur, yaitu Allah sejati, manusia sejati tadi. Natur itu tidak bisa dipisahkan. Ya, itu melawan Nestorius, dan tidak bisa disatukan, itu melawan Eutikus. Lah, kalau dia lapar, kok Allah bisa lapar? Jangan lupa, dia Allah apa? Yang mengosongkan diri, menyangkali keilahiannya, sehingga dia jadi Allah terbatas, bukan karena dia terbatas, tapi rela membatasi dirinya. Maka dia berkata, Bapakku yang mengutus aku lebih besar daripadaku. Aku memohon kepadamu ya Bapa, tolonglah. Yes. Maka itu di puncak salib dia berkata, Eloi, Eloi lama sabatani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa dia teriak? Karena dia sendirian. Masa Allah teriak? No. Dia Allah yang membatasi diri. Ya rela terbatas. Dia adalah satu-satunya Allah di kolong langit ini yang ada konsepnya mau jadi manusia dan mau mati, sekalipun dia bisa tidak mati. Hidupkannya Lazarus, hidupkannya pemuda di Nain itu. Apalah sulitnya bagi dia mempertahankan hidupnya dan tidak tersentuh, tapi dia rela. Itulah kata kunci kekristenan. Maka salib tidak hanya bilang, kasih Tuhan besar, kasih Tuhan luar biasa, dia mau mati untuk saya. Bukan cuma itu. Bahwa dia mau mati itu adalah yang tidak bisa mati tapi rela mati. Itu loh yang penting. Sumber hidup itu. Jadi kita mesti naik grade lebih tinggi dalam memahami anugerah Allah itu. Bagaimana dalam naturnya sebagai Allah sejati itu tadi. Ingat ya, tapi Allah yang membatasi diri. Jadi natur manusia, tapi bukan lagi komandan, kira-kira begitu. Ya, dia tetap rela jadi kopral, tapi tetap manusia kan, jabatannya hilang, atributnya dilepas, keilahian yang menempel pada dia, yang kekal rela masuk dalam ruang dan waktu, yang mulia rela jadi hidup. Itu sebab dua natur pada diri dia yang memungkinkan dia layak sebagai penebus dosa. Siapa yang bisa menebus dosa manusia? Hanya satu, manusia tidak berdosa. Siapa manusia tidak berdosa? Tidak ada lagi. Maka siapapun yang lahir dari keturunan Adam dan Hawa lewat pernikahan biologis tetap akan jadi manusia berdosa. Karena itulah dia lahir dikandung dari Roh Kudus. Ketika tidak ada yang bisa menebus manusia berdosa kecuali kecuali adalah Allah yang suci itu, maka Allah suci rela menanggalkan. Nah, itulah cinta kasih yang besar. Sehingga logika iman Kristen itu ya sangat strong. Sekarang kalau ada satu manusia namanya Nabi Musa, ya jadi hukum. Tahu nggak, sampai ke tanah perjanjian, sampai Nebo Kostop. Lalu aku mau menaruh harapanku pada Musa. Yang benar saja dong. Dia aja nggak nyampe. Rasul Paulus saja nanya-nanya. Kalau boleh cawan ini lalu. Kalau aku mati, aku rindu ke rumah Bapakku. Dan itulah iman percaya. Ya butuh itu. Masa aku ke Paulus? Yang benar saja. Hanya ada satu. Yesus. Kenapa dia tidak berdosa? Karena dia Allah yang jadi manusia. Tapi dia tidak Allah jadi-jadian. Dia lewati Maria. Tapi bukan perkawinan biologis dengan Roh Kudus. Tapi dia takluk kepada konsep kehidupan manusia. 9 bulan 10 hari untuk menunggu lahir. Dia takluk pada hukum Taurat yang dia masuk ke dalamnya. Karena itu dia disunat. Karena itu dia dijadikan anak Taurat. Karena itu dia dibaptis Yohanes Pembaptis. Itu sebab Yohanes Pembaptis, jangan, aku gak layak. Tapi Yesus bilang, no, supaya kitab suci genap, lakukanlah.
diberikannya dirinya. Padahal dia lebih tinggi dari Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis sesudah membaptis dia selesai. Tapi kemudian dilihat-lihatnya apa dengan Yesus. Dia terus, orang ini begini. Tapi dia mulai bingung, ini bukan ya yang disuruh aku membuka jalan itu. Disuruhnya lagi muridnya. Katakan kepada Yohanes, apa yang kau lihat? Orang buta melihat bla 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 bla. Dosa akan diampuni. Ternyata Yohanes Pembaptis pun yang membaptis Yesus bingung masih soal Yesus itu. Apalagi kalian. Kalau kita bingung wajar itu. Kalau nggak bingung itu yang bingung. Nggak bingung, bingung juga ya. Baru kalau saya pikir-pikir, Tuhan, baik kali lah Tuhan ini. Jadi mendowngrade dirinya dia. Bagaimana kalau kita mendowngrade diri pada orang yang udah dablek, bodohnya, tololnya luar biasa. Terus kita mesti turun. Sakit kan, capek kan ya. Nggak ngerti pula lagi. Dia bilang kita goblok pula lagi. Mati nggak? Udah kita pura turun supaya level sama dia. Digoblok-goblokin ya kita. Hanya kan kesel kita naik lagi, kita jitak kan. Ini asli ku tahu kau, kan lepok gitu kan. Tapi Yesus nggak begitu ini. Sampai di puncak dan matinya tersalib, mati terkutuk. Karena memang terkutuklah manusia berdosa. Begitulah Yesus menebus dosa menjadi terkutuk. Waduh, saudara-saudaraku, pemahaman kristologi yang perlu kuat ini lewat apa? Konsili. Maka Bapak Gereja itu kita berjuang, bertahan terus, menyuarakan kebenaran terus. Mereka berkelahi dengan jam. Begitu juga kita. Tapi sekarang kita terlalu santai ya. Heran ya ajaran di sono gini. Heran ya ajaran, udahlah, masing-masing lah. Nanti kan urusan sama Tuhan aja masing-masing. Terus urusan kita apa? Nonton, diam. Padahal dia sudah katakan beritakanlah Injil itu. Hati-hati kau ajaran sesat, telanjangilah semuanya. Perintah Tuhan kau itu. Tapi kita sudah terjebak pada ada apa basa-basi zaman ini. Urusan masing-masing sama Tuhan. Loh, kalau urusan masing-masing sama Tuhan, ngapain kita bergereja? Ngapain kalian dengar khotbah? Urusan masing-masing aja. Cintailah kebenaran. Berkeringat berdarah konsili itu dijalani. Setengah, kalau di Marston itu setengah apa itu? Setengah abad 50 tahun kan? Setengah milenium ya. Setengah milenium itu perjuangan luar biasa. Hanya sampai soal Kristus itu, pergumulan berat itu. Sekarang kita soal Roh Kudus, pusing loh. Ada yang bilang Roh Kudus kami lepas, Roh Kudus beracaralah. Loh ini Roh Kudus diatur apa bagian? Terpaksa konsili lagi kita kayaknya. Roh Kudus ini bisa kita atur-atur apa enggak ya? Kalau dia Tuhan kan kita memohon dong. Sekarang Roh Kudus beracara loh. Dari tadi ngapain tuh Roh Kudus? Yang mimpin kita kemari siapa? Kelihatannya sederhana loh saudara, tapi itu kesalahan fatal itu. Karena Roh Kudus akhirnya kita terjemahkan persis kayak saksi Yehova. Dia kekuatan Allah, sekarang acara lah, giliranmu sekarang. Padahal dia Allah yang sejati itu. Kebanyakan main alam roh pun kita jadi gawat. Kami ikat roh setan, kami lepas Roh Kudus. Sampai roh setan bilang, gila gua diikat. Roh Kudus bilang, terima kasih ya dilepas. Ayo mah. Bagaimana lah kita mau memahami ini saudaraku? Kalau kita nggak perhatiin, kelihatannya sederhana. Pak, mungkin maksudnya bukan begitu. Please, kata adalah bunyi yang mengandung makna. Jangan kau bilang maksudnya nggak begitu. Apa yang kau ngomong itu orang dengar, oh itu orang ngerti. Nggak bisa kau suruh orang ngerti isi hatimu. Maka pilihlah kalimat yang pas. Saya aja bisa salah ngomong kok. Kalau orang salah ngerti, maksudnya nggak begitu. Terpaksa diluruskan. Kenapa Bapak tadi ngomong begitu? Repot. Maka kita mesti memilih teliti luar biasa. Dan itulah yang terjadi. Satu pribadi, dua natur. Tidak bisa dicampur, tidak bisa dipisah. Tapi dia memang bukan manusia biasa. Tapi pada diri manusia, di keterbatasan contoh. Jasmanimu dan manusia batiniamu, rohanimu ya. Itu dua kan ya. Kita dua natur, pribadi, jasmani dan rohani. Agak beda dengan Kristus ya, jauh dengan kristologi. Tapi saya coba mau kasih satu contoh. Tapi itu kan nggak tercampur dan tidak terpisah kan. Tapi kalau sakit jasmanimu, nggak tentu sakit rohanimu. Sakit di sini memang kau berasa.
Kalau sakit jiwa, belum tentu sakit fisikmu. Sehat kali, ganteng kali. Memang, tapi hati-hati kok. Kenapa? Sakit jiwa itu. Kan gak jadi pacaran kan? Karena fisik oke semua, sterek, wah keren, apa semua lo keren, luar biasa. Tapi ternyata jiwanya sakit. Tapi fisiknya sehat. Kita dua natur kita. Jasmani kita, batinia kita. Tapi itu gak bisa dicampur. Gak bisa dipisah, itulah kita. Sehingga badan ini yang bikin dosa ini, kecanduan ini mau bikin dosa. Tapi roh yang udah kapok, udah bertobat ini, janganlah gitu. Tapi ini bilang memori lah, apa reuni lah kita dulu kan gitu ya. Janganlah dosa itu, reuninya sekali-sekali ini. Tuhan kan maha pengasih ya, bikin sekali dosa 1000 pengampunannya. Masih ada stok 999. Satu pribadi kita, dua natur kita. Tapi natur tadi ya, manusia batinia, manusia lahiriah. Kalau dia beyond itu, Allah sejati, manusia sejati. Tapi saya mau memberikan gambaran manusia batinia dan manusia. Fisik kita jasmani ini tidak bisa dipisah, tidak bisa dimix, dicampur aduk. Karena ini menjadi penolong bagi kita, sehingga puncak dari seluruh konsili adalah Kalsedon, merumuskan tentang pengenalan akan Kristus yang kita warisi sampai sekarang. Nanti kita akan bicara Trente di tahun 1500-an. Ya, ini sudah mulai konsili Katolik dan yang menilai Protestan. Nah ini keren nanti lagi ya. Jadi konsilinya bergerak terus. Nanti sebelah sana orang Protestan berkonsili lagi kan? Katolik sesat, Katolik berkonsili, Protestan sesat. Ya, terus Tuhan turun kirim malaikat ngomong kau di konsili Katolik Protestan. Konsili Protestan bilang Katolik sesat, konsili Katolik bilang Protestan sesat, malaikat turun bilang dua-duanya sesat. Akhirnya kembali, barang siapa mentaati firmanku, melakukan kehendak Bapakku, itu yang benar. Gak perlu, gak penting itu kau gereja reformasi Indonesia, gereja reformasi Indonesia, gereja apapun itu. Ya, tetapi penting hidup kita benar. Hanya saja kita butuh organisasi, maka ada gereja, dan sebagai organisasi kita rapiin terus pelan-pelan supaya betul-betul jadi bisa dipertanggungjawabkan. Tapi hidup kita pribadi kita tidak bisa kita bawa-bawa gereja ini kan. Tapi apa yang kita lakukan di gereja ini, itulah kredit poin hidup kita sebagai orang percaya. Biar kita uji coba diri kita, kesetiaan kita, kesungguhan kita. Ya. Sehingga ini sungguh-sungguh menjadi pembelajaran. Ingat ya, konsili ini gak akan berhenti sampai mati. Ya, kemarin saya akan close, saya ingatkan, kita kira-kira 5-6 tahun lampau, waktu 4-5 tahun lampau ya, waktu kita sidang pertama diundang di Australia, itu sudah ada yang lemparkan ide. Bagaimana penerimaan di CRCA, Christian Reformed Church of Australia, tentang homo, kita mau bicarakan, ada yang usul, langsung semua rapat, usulan ditolak, jadi nggak didiskusikan. Konsili yang kemarin nggak ada ya, Sob ya? Ada. Itu nggak datang lagi. Jadi 3 tahun lagi kemudian rapat sinode, itu juga agendanya dipinggirkan. Tolong jadi bawa-bawa, gitu. Masih kuat. Uniting Church masuk. Kira-kira 6 tahun lampau, 7-8 tahun lampau, mereka sudah meratifikasi menerima. Gitu loh. Kalau kita bilang kan sidang sinode, lalu ada sidang PGI. Cuma kalau PGI seringkali ajaran susah. Ya, sehingga PGI lebih kepada norma-norma etika bergereja, pendeta boleh gini enggak, apa boleh gitu enggak, itu di PGI. Ya, seperti Katolik itu clear, pendeta tidak boleh berpolitik atau maksudnya masuk partai politik. Kalau pendeta masuk partai politik, copot jubah imamnya. Nah, saya suka Katolik, clear lah kau, jangan main dua kaki. Ya, tapi kalau bicara politik, Katolik ahli semua. Ya. Romo Beni Swandaya Romo Beni Wandi bukan, yang membantu banyak aktivis-aktivis HAM juga ya. Satunya lagi kan ada lagi. Itu yang bicara juga di konstelasi percaturan politik di Indonesia. Kalau Romo keren, ya. Agni Suseno itu yang bikin surat terbuka itu. Terus yang paling keren sebetulnya suratnya dulu,
Romo Mangun almarhum ya, bukan Rawamangun ya, Romo Mangun. Itu bikin surat kepada siapa dulu? Siapa yang ingat? Kepada Rudi sahabatku. Siapa itu? Rudi, presiden. Habibie. Akhirnya Rudi itu. Dia tulis surat. Banyak Rudi yang pintar-pintar, profesor, doktor. Ya. Tapi semuanya bermasalah juga. Yang terakhir Rudi yang masuk KPK itu ya. Jadi saudara bisa ngeliat belajar, mereka fasik tapi tahan diri. Nah itulah konsili memutuskan. Kalau gini, gini. Kalau gini, lo mesti ikut, gak ikut ya keluar. Tapi banyak orang keluar karena nggak mau. Ya, oke. Sekarang kita masuk dalam ruang diskusi kita bagi saudara-saudara yang sudah melihat, belajar, ya. Apa yang saudara ingin tanyakan? Kalau gini gimana Pak? Saya pernah ikut kebaktian katanya begini. Kok Bapak bilang begitu? Silakan. Sayap kiri, ada yang mau tanya angkat tangan? Sayap kanan? Ah, belakang. Oh, yes. Di on dulu. Belakang. Kanan sama belakang. Boleh angkat tangan lagi, Pak? Ya, oke. Udah. Soal kanon Pak. Yang pertama, kita ketahui bahwa kita ada teks Qumran yang berasal dari daerah Qumran di daerah pesisir Laut Mati, Ya. tetapi juga ada teks Masoret. Pertanyaannya, teks Masoret ini ditemukan di daerah mana dan tahun kapan penemuannya? Dan apa bedanya teks Masoret dengan teks Aleppo? Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ketahui bahwa dalam perjanjian lama Protestan kanonnya ada 39 kitab, sedangkan Katolik mempunyai 40 kitab lebih. Kita tahu latar belakangnya bahwa Protestan berdasarkan dari teks Masoret, sedangkan Katolik berdasarkan pada teks Septuaginta. Pertanyaannya bagaimana dengan Yudaisme? Apakah Yudaisme memakai kanon perjanjian lama seperti Protestan atau seperti Katolik, atau Yudaisme memiliki kanon perjanjian lama yang tersendiri? Terima kasih Pak. Oke. Saya kira memang ini agak biasa hati-hati dulu ya. Masoret teks. Masoret itu adalah kelompok-kelompok orang yang dipanggil untuk menerjemahkan. Masoret teks muncul pertama ketika orang-orang banyak di perantauan orang-orang Yahudi diaspora ya. Sehingga kemudian berbahasa Ibrani, waktu itu kan masih ada PL nih, bahasa Ibrani. Gimana orang itu di rantau sana, ternyata banyak yang sudah mulai nggak ngerti. Karena Ibrani itu amat sangat tua. Sehingga diterjemahkanlah kepada yang modern, yaitu Aram. Itu Masoret teks ya. Jadi mereka bikin bahasa Aram. Nah, cara mereka menafsir dari Ibrani ke bahasa Aram ini yang dilihat. Sementara Septuaginta menafsir dari sini ke bahasa Yunani. Itu Septuaginta. Nah, itu di abad-abad awal udah. Belum ada Katolik, belum ada Protestan gitu ya. Itu di abad-abad awal. Dan dua-dua itu nggak ada yang salah. Itu memperkaya tafsirnya. Kayak saya bilang tadi bahasa kan, satu ke Aram, satu ke Yunani. Jadi kan kita juga mesti ngelihat kan dokumentasinya mana yang paling indah. Oh ini nyambung, saling mengisi. Ya, itu Masoret teks sama Septuaginta. Jadi Septuaginta ke Yunani, Masoret teks ke Aram, Ibrani Aram. Karena konsonan level A, I, E, O tidak ada di Ibrani. YHWH. Aram mengenal Yahweh. A, I, E, O nya itu ada, konsonan itu ada di sana. Ya. Nah kemudian kita bergerak dulu, lalu akhirnya tahun 451 tadi, bukan 451, coba Efesus. Ya, kok di konsili Efesus diterimalah di Kartago ya 391. Ya, tahun 391 sudah diterima 66 kitab. Belum ada namanya gereja Protestan, gereja Katolik. Itu nanti abad 15-16 kan. Jadi belum ada tuh Protestan Katolik. Gereja menerima 66 kitab. Ketika pisah ini Katolik dan Protestan, di Katolik tidak ada tambahan terhadap PL. Tapi ada yang disebut deuterokanonika. Ya. Kanon yang dihukumkan dari Deuteronomi itu legalitas hukum. Nah, itu historical of.
Misalnya ada Makabe, ada apa, itu sejarah-sejarah Israel. Maka dia ditaruh di tengah, tidak disebut PL, tidak disebut PB, tapi Deuterokanonika. Itu kanon yang tersendiri ditambahkan. Jadi semua sama memegang Konsili Kartago 66 kitab. Ketika pisah Roma Katolik dengan Protestan, ini bagi saya lebih kepada politis. Apa bedanya Protestan dengan Katolik? Karena kita nggak pernah nambah, katanya kita nggak pernah ngurangi. Karena kalau sebelah sana bilang Protestan ngurangi kitabnya kan gitu kan. Kalau orang Katolik bilang apa ngurangi, kalau orang Protestan bilang Katolik nambah-nambah. Aslinya ini 391 gereja belum pisah. Padahal nanti masih berapa itu? 1200-an tahun lagi itu kan ya. Baru gereja ini pisah. Jelas ya? Itu dulu. Nah, jadi itu lebih kepada politis. Nah, isu-isu begini memang harus direkonstruksi baik-baik dan perlu hati-hati. Sementara yang disebut Qumran itu bukan urusan Masoret teks. Ya. Qumran adalah penemuan kitab Yesaya di satu daerah yang disebut Qumran. Itu Laut Mati di atas. Ya, jadi pinggir Laut Mati agak sedikit naik. Nah, di situ ada gurun. Ya, dulu itu tempat tinggalnya kelompok Eseni. Eseni itu adalah kelompok selibat. Jadi tidak mau urusan dengan dunia, kita memusingkan diri begitu ya. Nah, itu Eseni, jadi tidak berurusan dengan dunia, dan itu pria-pria nggak menikah, selibat semua. Nah, mereka ini menuliskan kitab apa Yesaya itu. Ya, disitulah Yohanes Pembaptis tinggal. Ya, sampai dia menyadari bahwa dia yang dikatakan oleh Yesaya itu. Ya, ratakanlah jalan, bukalah jalan. Nah, itulah dia yang bertugas membuka jalannya Kristus. Nah, dokumen-dokumen ini penulisan ulang kitab Yesaya. Jadi ini kitab Yesaya ditulis lagi, diteliti sama mereka, ditulisin. Nah, ini masuk di dalam gulungan-gulungan ini. Nah, pada kira-kira tahun 60-an ya, ada seorang gembala nggak sadar lempar batu lagi lutung, kok bunyi keramik, dia bilang dia turun, dapat lagu J itu, dijual lah itu sama dia. Ada orang bule, orang lokal situ beli $25 apa, dia udah senang setengah mati, dibawa dijual lagi ke satu orang lagi tukang pedagang keliling 200, dijual di Amerika itu sudah menjadi ratusan ribu dolar, balik lagi jutaan US dollar, masuk sekarang di Tel Aviv. Karena ternyata dokumen itu di research original teks. Jadi itu bahannya ditemukan itu di kulit domba ya, karena dulu Alkitab ditulis itu ada dua aspek, kertas papirus dan kulit domba. Nah jadi ditemukan di situ, itulah yang disebut dokumen Qumran, dokumen Laut Mati, Dead Sea Scroll itu ya, itu yang dimaksud dengan itu. Nah, jadi kalau saudara sekarang pergi ke Israel, nanti saudara akan diajak jalan-jalan juga ke Laut Mati ya. Nah, lalu nanti saudara ke Qumran. Nanti di Qumran lah saudara ketemu itu. Ya. Nah, itu beda-bedanya. Jadi ingat, Masoret teks itu adalah Ibrani ke Aram, Septuaginta Ibrani ke Yunani. Ya. Nah, ini translate-nya pasti diadu lah di mana saling melengkapi dan saling mengisi. Nah, kemudian memang akhirnya lebih populer yang Septuaginta karena Yunani itu bahasa apa? Pada waktu itu internasional. Ya, jadi internasional. Kalau Aram kan itu orang Ibrani, jadi modern Ibrani itu Aram. Ya. Nah, kalau Qumran itu dokumen yang ditemukan, ya dicatat ulang oleh kelompok Eseni, itu ditemukan di Qumran, di tempat mereka dulu punya tempat tinggal lah, persemedia, pertapaan lah dalam tanda petik begitu ya, komunitas Eseni. Ya, itu di Qumran itu. Lalu kalau Judaisme lain lagi. Kalau Judaisme itu tahun 70-an dia sudah selesai itu. Dia lebih mudah karena PL. Judaisme kan nggak terima PB, ya. Jadi PL itu sudah lebih awal, perumusan itu sudah lebih kental, ya. Termasuk juga memang ada beberapa tambahan kitab Yeremia, apa semua ada yang dipinggir-pinggirin. Sama dengan kita yang sekarang, yang 39 kitab sama. Cuma dia dibagi 3. Ya, Tanakh, Taurat, Nebiim, Ketubim. Jadi 3 kitab. Kalau kita kan dikumpulin. Nah, Taurat itu kitabnya Musa, ya. Nak itu dari kata Nebiim, kitab para nabi-nabi yang kita sebut nabi besar, nabi kecil. Nabi besar, nabi kecil bukan nabinya yang satu besar, yang satu kecil, bukan ya. Ya, karena yang besar itu cuma satu ya, big man ya. Nah, big prophet kan kagak ada namanya ya.
Nah, nabi besar, nabi kecil itu lebih kepada tulisan. Tulisan yang panjang disebut nabi besar, tulisan yang pendek Hosea, Amos, itu nabi kecil, Yoel gitu ya, itu nabi kecil. Yesaya, Yeremia, Daniel masih masuk nabi besar dan seterusnya. Nah, mereka itu Taurat, Nebiim. Nah, satu kitab lagi namanya Ketubim. Ya, Mazmur, Amsal, apa semua. Itu yang kitab-kitab syair kita sebutnya. Jadi ada 3 kitab dia. Jadi kalau kita bilang perjanjian lama, apa itu perjanjian lama? Dia kagak ngerti itu. Ya, hari ini kita baca Taurat, keluar kitabnya. Kitab yang isinya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan aja. Oh, Nabiim, kitab nabi-nabi. Oh, ini Ketubim, kitab Ketubim. Kalau kita kan PL kan gitu kan. Satu. Urut-urutannya juga sebetulnya beda-beda dikit saja. Tetapi itu urutan. Karena memang mengurut itu bukan bukan kalau yang di Alkitab lebih kepada panjang, pendek, nabi besar di depan, nabi kecil di belakang gitu ya. Nah, itu perbedaan antara kita dengan Judaism. Tapi isi nggak ada yang beda ya. Cuma kita disatuin dia 3 kitab. Jadi jangan bingung. Orang Yahudi punya 3 kitab. Enggak, 1 itu. Cuma memang mereka bagi 3 anak tadi. Ya, Taurat, Nebiim, Ketubim. Aslinya satu-satu itu gulungan-gulungan sendiri kan. Gulungan ini, gulungan kitab Kejadian, gulungan kitab Keluaran, gulungan Imamat sendiri-sendiri ya. Nah, itu Judaism. Udah semua kayaknya ya. Yes. Sama PL-nya, maka saya bilang tadi PL itu sama. Ya. Jadi karena kita dengan Judaism itu ya memang akarnya di sana, nggak bisa dibohongin itu kan. Ya, dan Paulus kan kemudian rasul ya yang memakai banyak kitab-kitab perjanjian lama, ya. Teks apa? Itu kemudian. Jadi Masoret itu beda dengan Kalepo, kepentingannya beda. Nah, kalau dibilang Masoret teks, itu yang paling standar 2, Masoret sama Septuaginta. Satu Ibrani ke Aram, satu Ibrani ke Yunani. Pasti waktu ditafsir ada perbedaan-perbedaan. Nah, kalau grammatical Aram itu betul-betul lebih ribet lagi karena mau masukkan konsonan itu bagaimana tuh? Jadi apa tuh kan gitu. Nah, yang repot menafsir Ibrani ini kan basisnya Ibrani. A, I, E, O ini hanya pendek atau apa? Bunyinya apa? Nah, ini yang seringkali tidak sederhana. Sehingga itulah kemudian teks itu diperhatikan betul. Sehingga A-nya ini ya, misalnya A, ada garis B, ada garis tarik kan? Itu ba atau ba. Itu udah beda loh. Ya. Nah, itu ketelitian. Makanya kalau dikatakan tidak ada yang boleh mengurangi satu apa? Iota, 1 titik. Kalau kita bilang titik, kalau pusing-pusing amat titik hilang kan gitu ya. Kan cuma tanda baca ya. Kita bisa taruh. Kalau ini enggak. Ya, A, I itu 1 garis saja panjang, pendek, setengah. Itu A. Itu udah bisa jadi beda. Ya. Nah, jadi teks-teks itu adalah pencatatan ulang. Tapi yang paling formal itu adalah Masoret teks sama Septuaginta. Baru nanti keluar dari situ Latin. Nah, itu Vulgata. Ya. Tapi orang-orang bikin teks mah banyak. Tapi yang standar itu. Nanti Vulgata keluar masuk ke Inggris. Nah, itu King James Version nanti oleh John Wycliffe. Ya, ke Jerman siapa? Martin Luther. Itu di Jerman. Nah, nanti baru pertumbuhan perkembangan berdiri lembaga Alkitab dunia, lalu terjadilah kepada banyak bahasa. Nah, tiap bahasa ini ada yang ngambil nih. Ini dari Septuaginta. Yang sebelah sini nih versi, misalnya Amerika ya. Amerika itu minimum ada 8 versi. New American Bible Standard, terus New NIV, New International Version, terus ada King James Version. Wah, itu bahasanya panjang banget, ada 8 minimum. Satu ada memang ngambil dari Septuaginta, satu dari Masoret teks, tapi kebanyakan ini. Tapi kalau dokumen-dokumen di Roma udah pasti bahasa Latin semua, Vulgata. Clear ya? Oke, good. Ada lagi? Ibu-ibu, coba ibu-ibu dulu. Ada pertanyaan ibu-ibu? Atau Pak, doakan, saya nggak banyak nanya Pak, doakan aja supaya suami saya tetap baik Pak gitu ya. Dan dia murah hati untuk memberikan kredit cardnya Pak. Karena belakangan suami saya agak memegang khotbah Bapak. Perempuan-perempuan jangan boros, tolong dikoreksi Pak. Oke ya, clear ya. Nah, saudara-saudara, saya sadar betul tidak semua kita berminat untuk belajar ini kayak model kuliah ya. Tapi saya juga sadar betul semua kita harus mengetahui.
Sehingga antara kesadaran kalian perlu mengetahui dan kesadaran minat yang tidak terlalu tinggi selalu, itu juga tidak jadi mudah, ya. Tapi bagi saya kalau ada 2-3 orang mengerti, puji Tuhan, paling nggak ada yang saya bawa ke surga, ya. Jadi yang lain-lain belajar. Nah, yang terakhir, setiap dokumentasi yang bahan-bahan, Anda boleh minta ke Pak Cahyono atau ke Julius, ya. Jadi semua bahan seminar ada di sana, minta di print out, ya. Bisa, silakan, ya. Jadi pesan. Tapi kalau sedikit diladenin, kalau udah banyak suruh bayar masing-masing kopinya, ya. Oke. Dan terakhir lagi. Terima kasih, Pak. Memperhatikan konsili yang menghasilkan saya kepada pengakuan iman. Ada 2, pengakuan iman rasuli dan pengakuan iman Nisea. Kalau saya melihat pengakuan iman Nisea itu lebih kristologinya paling tidak secara redaksional lebih banyak, lebih kuat dibandingin iman rasuli. Kenapa gereja kita nggak mengucapkan pengakuan iman Nisea? Karena ada gereja mainstream juga sewaktu-waktu pengakuan iman Nisea diucapkan. Kedua, Pak, Bapak bicara tentang panutan iman atau pengharapan. Contoh Musa, kemudian contoh Paulus. Bagaimana dengan gereja Katolik Roma? Kenapa saya bilang gereja Katolik Roma? Dahulu gereja semua Katolik, khusus yang di Roma, mereka memisahkan diri dari Katolik yang lain. Mungkin pengaruh di situ Romawi adalah kekaisaran dunia. Justru perpecahan Protestan adalah dari Katolik Roma. Dan kita ketahui, jujur, pemahaman saya bahwa di luar Kristus ada Maria untuk jalan keselamatan. Terima kasih, Pak, mohon penjelasan. Yang pertama pecah bukan Katolik Roma. Jadi gereja itu satu pecah 2. Sehingga jahirlah Katolik Roma dan Katolik Greece disebutnya itu di Konstantinopel. Greek Church itu yang menjadi gereja ortodoks. Oke? Di sebelah timurnya, di barat itu Roma, ya. Jadi Konstantinopel itu Istanbul sekarang, itu kan separuhnya Asia, separuhnya Eropa. Kalau Roma kan pure Eropa. Nah, Roma kemudian pecah, lahirlah Protestan dan Katolik. Protestan 3 blok lagi tuh, ya. Jadi paling tidak yang top itu 2 blok lah kita bilang, Anabaptis dan radikal. Ini radikal reformationnya Anabaptis, ya, sehingga lakukan baptis ulang mulai di sini nih. Yang satunya yaitu Calvinis, Lutheran kumpul sama Zwingli. Walaupun Zwingli ada sempat ribut dengan Luther tapi tidak terlalu prinsip. Ya, yang kental ini 2 ini. Nah, nanti dari sini datang lagi ya masing-masing lah kita sudah semua tahu, ya. Misalnya lari ke Inggris jadi metode Anglikan, dari Anglikan middle-nya mirip-mirip seperti kerajaan karena agama kerajaan. Dari Anglikan lahir keluar Metodis. Di Inggris dari Metodis keluar lahir Salvation Army atau Bala Keselamatan, itu di Inggris. Dari Metodis narik ke Amerika, keluar Pantekosta. Dari Pantekosta keluar karismatik. Nah, Pantekostanya ke Indonesia, keluar GBI. Itu semua urut-urutannya itu, ya. Jadi kita ngeliat alurnya cuma satu. Ini sempal sini, sempal. Kenapa? Ini sempal karena ini, sempal karena ini. Jadi semua memang ada perdebatan-perdebatan, tapi ada yang prinsip, ada yang nggak prinsip. Seperti Pantekosta keluar dari Metodis karena anggap kok nggak ada mujizat lagi. Lalu mereka begitu menekankan kepada prinsip itu, ya. Nah, prinsip mujizat begitu ditekankan, ya, sampai kemudian terjadi pengabaian pada ajaran. Nah, inilah ribetnya gereja ini. Dari situ kemudian makanya Pantekosta itu masih warna Metodisnya kental, khususnya Pantekosta yang lama punya itu kalau doa bisa jedot-jedot kepala. Wah, nampunnya aku jedot-jedot. Nah, itu pengaruh holiness movement daripada Metodis, ya, karena Metodis membuat first blessing itu adalah anugerah keselamatan, second blessing itu holiness movement. Nah, barulah kemudian karismatik membawa lagi third blessing, baptisan Roh Kudus. Nah, itu bahasa roh. Tetapi bahasa roh itu dimulai dalam suatu persekutuan di tempat yang namanya Charles Parham, seorang yang agak antik juga. Dia pemuka agama tapi rasis. Dia anggota Klux Klan. Nah, ya, jadi dia anggotanya di situ. Nah, Parham ini lagi ngajar-ngajar, tahu-tahu anak muridnya si Parham namanya Agnes, berbandada berbahasa roh.
Lalu Agnes berbahasa roh, baru kena gurunya. Jadi bukan dari guru ke murid itu peristiwa, dari murid ke guru. Pada waktu itu ada satu orang yang lagi dengar-dengar gak boleh ikut kelasnya karena kulit hitam, namanya William Seymour. William Seymour karena kulit hitam, lah si guru ini rasis, tapi dengar belajar dari luar jendela gitu. Ini lucu-lucu semua gitu ya. Sampai kemudian si William Seymour yang bikin KKR. Nah KKR di stadion itu dimulai oleh William Seymour. OPK itu William Seymour. Ya Charles Parham kemudian pernah ditangkap karena mabok. Minum mabok, saya juga nggak tahu apakah ada kepenuhan apa namanya Roh Kudus atau apa, saya juga nggak ngerti. Ya, tetapi memang miris-miris kalau baca. Ya, Charles Russell pendiri Saksi Yehova terlibat penipuan gandum. Jadi ditangkap dia, dipenjarakan penipuan. Tapi pendiri agama, jadi bingung-bingung kita semua ngeliat itu. Kalau kalian belajar sejarah, yang bingung itu yang ikut. Ya, kok ngikut juga gitu ya? Ini memang perlu pembelajaran. Makanya sejarah harus jangan diabaikan. Ya, jangan tahu di ujung saja, tahu awal. Nah, jadi kembali kepada case itu. Jadi perhatikan dulu ya. Pertama sudah pecah dua, blok barat, blok timur. Barat pecah lagi ya kita sekarang. Nah, kemudian yang paling berkembang justru barat. Timur itu ortodok kurang karena dia kemudian memang lari ke Eropa Timur, ya terus ke beberapa negara Asia dan Timur Tengah. Cukup mengalami tekanan serius. Tapi sekarang mengalami kebangunan cukup luar biasa. Di Rusia itu sesudah Glasnost, kemudian pecah juga Soviet, tapi sekarang agama agak dibuka kan, kerannya agak dibuka. Nah itu ortodoks. Tapi kalau kita mau PI ke sana, yang ribut bukan komunis. Kalau mau KKR, yang ribut ortodoksnya. Lu mau ngapain kemarin? Jangan juga. Jadi lucu orang Kristen. Ya, tapi itulah gereja ternyata ribuan tahun pun nggak pernah membereskan. Nah kemudian Katolik berkembang bertumbuh. Ya, the Mother of God itu adalah isu Mariologi yang sangat luar biasa. Kalau kita bilang dia pengantara, tapi dalam pengertian pengantara itu ternyata Mariologi hanyalah memberikan respek tinggi kepada Maria. Nah, Katolik mana yang kita lagi diskusi? Yang separuh, yang modern Katolik atau yang ortodok Katolik? Artinya yang lama. Kalau yang kental Katolik, wah itu gila itu apa namanya Mariologi. Kalau yang liberal enggak, yang liberal malah nggak percaya. Enggak, itu cuma tradisi gereja. Nah jadi kita mesti ngeliat lagi. Nah itu sebab nanti Trente kita akan lihat. Lalu Trente akan diakhiri oleh Pak Sam. Kita minta dia bicara untuk Vatikan. Vatikan II itu memberikan pencerahan dan perubahan yang banyak sekali tentang sikap Katolik pada Protestan. Ya, termasuk buku-bukunya. Maka saya baca tentang Mariologi, cara pemahamnya udah agak sedikit beda. Ya, dia tidak memposisikan seperti kita memposisikan Kristus. Ya, kalau Kristus kan pengantara kita dengan Allah. Ngapain lagi pengantara lain? Minta berkat lagi. No. Ternyata memang ada konsep yang agak sedikit berbeda. Tetapi memang agak sedikit magis. Yes. Nah, itu mesti dilihat lagi. Ini ordo mana nih? Kan Katolik juga banyak ya. Ada apa namanya? Kalau Jesuit itu orang-orang pembelajar ya. Nanti ada Franciscusan, Vicentius, segala macam dari Bonaventura Sirait ya, ada juga ya. Macam-macam lah itu ya. Nah jadi di dalam bagian-bagian seperti itu kita bisa melihat dan belajar. Nah kemudian apalagi tadi udah ya, oke ya. Nah kalau soal santo ya itu di Katolik ada Pengakuan iman Nisea. Oh, pengakuan iman Nisea bukan tidak berarti kita tidak melakukan itu sebetulnya historikalnya dari pengakuan iman Nisea terus bergerak. Iman Konstantinopel pun merumuskan sebetulnya Nisea. Diedit lagi beberapa lebih dipersingkat. Lalu akhirnya lahir iman Rasulia memang sejak tahun 900-an. Diterima oleh semua gereja sebelum ada Katolik, sebelum ada Protestan. Nah, itu diikrarkan selalu di gereja. Dari segi praktikal dan menghafal memang jauh lebih mudah. Karena sebetulnya kekentalan isinya sama. Tetapi Nisea memang kekentalan filosofi teologinya kental. Ya, membacanya. Dia sama, tidak diciptakan tapi dilahirkan. Sama dan sakekat. Waduh, kurasa keselak semua. Orang pengakuan iman Rasul yang biasa yang udah distandarisasi begitu ringan saja banyak yang nggak hafal. Majelis saja banyak yang nggak hafal kan saya bilang. Makanya jangan-jangan lihat lagi situ sudah berdiri, bacakan gitu kan. Nah tetapi intinya, namun pengakuan iman Rasuli pun kepada Roh Kudus. Aku percaya pada Roh Kudus. Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus selesai kan? Roh Kudus ini apa? Sekarang udah jadi perdebatan lagi. Tapi tidak itu berarti kita merevisi. Nah di GBI ada pengakuan iman.
kepada Roh Kudus dan baptisan oleh Roh Kudus, yaitu bahasa roh dan seterusnya. Itu juga jadi gawat lagi, lari lagi begitu. Nah, kemudian saya selalu ngomong sama rekan-rekan, cobalah kita tambahin masalah aja di gereja ini, mari kita perhatikan. Ya, jangan ditambahin yang jadi persoalan kan begitu. Tapi memang hobinya gereja ya. Dan hanya kalau saya lihat banyak senior-senior saya, kecenderungan orang kalau sudah mendirikan sesuatu itu, udah itu saja berhenti di situ aja. Jadi ruang diskusi kita itu pun jadi agak repot. Nah, ini yang jadi kesulitan. Nah, yang kedua, membuat sesuatu itu seringkali karena kejengkelan sama orang lain, tapi akhirnya yang benar pun jadi terbuang. Itu sama seperti gereja kontemporer sekarang, tidak ada lagi pengakuan iman rasuli, tidak ada lagi doa pengakuan dosa, karena dianggap apa? Itu kan tradisi gereja dulu. Inilah salahnya. Padahal pengakuan iman rasuli sejak tahun 900 sudah menjadi bagian dari liturgi gereja. Jauh sebelum ada Protestan, ada Katolik gitu. Nah, ini yang repot kalau kita nggak belajar sejarah. Sehingga pengakuan iman rasuli selalu dianggap itu gereja GKI punya atau HKBP atau apa kan, padahal bukan. Nah, sewaktu-waktu iman Nisea kita boleh juga ya, kita bacakan sama-sama. Nah, karena itu sadar akan itu juga seminar ini kita buat. Ya. Karena jangan lupa bisnis Konstantinopel juga masih mengedit sedikit, meringankan bahasanya. Ya. Sampai nanti ada iman rasuli. Nah, menurut tradisi orang katanya iman rasul itu satu orang kasih satu statement, maka itu selalu dibagi 12 statement. Tapi sejatinya sih enggak. Karena 900 baru Konstantinopel sudah lewat. Dan memang kita lihat cikal bakalnya kental. Tapi itulah keunikan, keunggulan gereja. Bukan jadi sesaat, tapi beringat panjang, berdarah-darah, bergumul serius, dan harganya luar biasa. Mari kita jaga sungguh-sungguh. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang boleh kami renungkan dari kebenaran firman-Mu untuk diskusi kami. Banyak hal yang harus kami terus mengerti, supaya apa yang kami pegang, Alkitab bisa kami mengerti penuh dan utuh. Bisa kami pahami. Kami boleh mengerti kebenaran, tidak sekedar ikut sana, ikut sini, rasa cocok sana, cocok sini, tanpa mau belajar inti kebenaran yang sejati. Karena itulah, kami mau bertaruh dalam hidup ini Tuhan, di dalam iman percaya kami pertaruhkan di dalam nama-Mu, supaya Tuhan kuatkan, teguhkan, mampukan, jadikan kami setia mengiring-Mu. Terima kasih untuk semuanya, dan kami berdoa bagi gereja-Mu, terus berkati sertai di pertumbuhan keimanan, menggali kekayaan-kekayaan yang ada. Dan buat kami bergairah untuk belajar mengerti, tak hanya di sini, pulang dan membaca, supaya kami semua boleh bertumbuh dalam berkat yang sama. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami serahkan gereja-Mu, rekan-rekan pengerja, pengurus, berikan kesatian bahu-membahu menjalankan tugas, berlayani dalam kesungguhan yang penuh. Kami berdoa bagi tiap jemaat-Mu, berkati sertai mereka di pergumulan kehidupan, berikan kekuatan, sehingga terus melihat pemeliharaan Tuhan dan menikmatinya, sehingga iman percaya semakin kuat dan tangguh. Terima kasih untuk semuanya. Kami serahkan juga Papa Albert dalam tangan-Mu yang dirawat di rumah sakit untuk biopsi kansernya. Tuhan jaga, Tuhan lindungi dia. Ya Tuhan memberikan terbaik, dan seluruh keluarga belajar menaruh harap pada-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan kami memohon pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita berdiri mengikrarkan pengakuan iman rasuli,